Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waris Budiman Satria, NPM 23230268, kelas 1G Prodi PJKR. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Nur Aziz Romansyah, yaitu mewawancarai guru penjas yang ada di sekolah daerah asal rumah saya dan sesuai dengan tema kelompok masing-masing. Langsung saja saya akan bertanya kepada Bapak Budi tentang satu, apa yang dimaksud dengan pendidikan jasmani menurut Bapak? Pendidikan jasmani itu, secara umum pendidikan jasmani itu adalah proses pengembangan secara fisik, mental, dan perilaku anak dalam hal ini menentukan diri. Ini ya, karena kalau dari pendidikan kan sekarang pendidikan olahraga ke jasmani kan seharusnya berbeda. Pendidikan jasmani itu terlebih pada pengembangan fisik dan mental. Kalau olahraga itu ke prestasi. Jadi kalau pendidikan jasmani tidak bisa disamakan dengan pendidikan olahraga. Kalau menurut saya itu lebih ke perkembangan motorik anak, psikomotorik anak. Yang kedua, bagaimana peran digitalisasi itu sendiri dalam menerapkan pendidikan jasmani? Sangat penting, Mas, apalagi di kurikulum yang sekarang itu kita tidak bisa lepas dari digitalisasi. Dari guru saja sekarang untuk pembelajaran diarahkan ke digital untuk memudahkan. Nah, siswa sekarang kan pemahaman siswa itu berbeda dengan siswa zaman dahulu. Kalau zaman dahulu siswa diterangkan itu sudah paham, tapi sekarang siswa lebih paham kalau kita mengemas pembelajaran tersebut dengan diarahkan ke digitalisasi. Misal kita kalau dulu kan materi diterangkan lesan misalnya, kalau sekarang mungkin anak diterangkan video misalnya. Terus mungkin kalau untuk guru kelas ya, guru kelas ada kuis-kuis lewat video, lewat tablet dan sekolah yang sudah maju. Tapi kalau untuk pembelajaran PJOK, misal saya ingin mengajarkan materi atletik misal, saya stylcase dulu itu. Kalau di sini stylcase nih gue proyektor ya. Anak-anak nanti kita akan belajar seperti ini. Boleh kan, tidak harus olahraga itu selalu di luar kelas kan enggak. Dalam kelas, stylcase video, ini gambarannya seperti ini, baru kita ke lapangan. Itu anak lebih paham. Penting sekali digitalisasi. Yang ketiga, Pak, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk lebih menarik Gen Z dalam berpartisipasi aktif dalam pendidikan jasmani? Ulangi. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk lebih menarik Gen Z dalam berpartisipasi aktif dalam pendidikan jasmani? Itu tadi, Mas. Bagaimana cara kita mengemas pembelajaran, terus mengemas seperti ini. Kalau mungkin ya, dengan dulu pas sekolah mungkin ada beberapa siswanya lanang, anak putra pasti senang pembelajaran PJOK. Tapi ada beberapa anak putri yang kurang berminat karena satu, capek, dua, membosankan, Pak, kesel. Tapi kalau kita mengemas dengan baik, contoh mata pembelajaran, misal pembelajaran lari itu kan tidak sesederhana itu. Bocah langsung kon lari, muter lapangan mungkin terus balapan kan membosankan. Tapi kita kemas dengan model mungkin permainan. Mungkin sebelum kita kasih materi ke lari disuruh bermain dulu, misal bermain sederhana jenengan di waktu kecil kucing-kucingan. Atau kalau sekarang banyak sekali itu permainan modifikasi yang dimasukkan ke dalam pemanasan sebelum pembelajaran itu banyak. Ada bola beracun, ada sederhana dulu yang menjala ikan seperti itu, bintang beralih itu banyak. Jadi anak-anak taunya mereka bermain, tapi padahal itu kemasan daripada pembelajaran. Gitu. Jadi ya mengemas pembelajaran agar lebih menarik. Jadi seolah pembelajaran PJOK itu tidak melulu membosankan dan tidak melulu menguras fisik. Dengan mereka lebih enjoy, senang, mereka tidak terasa karena fisiknya capek, tapi karena mereka senang. Bapak lagi Pak. Seperti itu. Keempat, Pak. Oke. Bagaimana konsep pendidikan dan makna penjas dalam pandangan Bapak? Pendidikan jasmani ya. Kalau konsepnya, karena pendidikan jasmani itu memang berbeda dengan olahraga.
kita lebih fokus kalau di sekolah dasar ya, lebih fokus ke perkembangan gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Kalau di SMP SMA mereka lebih ke teknik dasar ya. Tapi kalau di penjas itu sendiri lebih ditekankan ke gerak dasar. Semisal kita mau mengajar, walaupun materinya bola voli ada passing bawah dan passing atas, tapi yang kita tekankan adalah gerak dasar yang ada di dalam gerakan atau passing bawah itu sendiri. Jadi kalau di pendidikan jasmani, di SD dan di SMP, kalau di SMP yang ditekan adalah teknik dasarnya bagaimana melakukan passing, tapi kalau di SD pendidikan jasmaninya itu lebih ke gerak dasarnya. Kalau gerak dasar lokomotor dalam passing bawah misalnya, berarti dia saat berpindah tempat mengejar bola, pindah tempat itu tadi gerak lokomotornya. Kalau non lokomotornya mungkin mengayun tangannya. Kalau manipulatif saat dia menerima bola itu tadi, seperti itu prosesnya saat dia bergerak. Berbeda dengan SMP dan SMA ya, hasil akhirnya tekniknya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sekian dari wawancara saya. Jika ada kesalahan yang tidak sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.